Puisi Remi Siladu. Nimpomania Jeng Sri. Ini kisahnya Jeng Sri terlahir Rukiyem, putri bakul mbako di Pasar Wetan Kalituntang. Umurnya 56, elek, klombiar-klombior, tapi kemayunya wis tok. Lebih dari bintang Hong Kong. Mentang-mentang mewarisi kekayaan dari suami pertama, Pak Bejo, bekas pejuang Solo yang berbakat ngobyek, mati bulan kemarin disambar geledek gara-gara lupa nyebut putune Ki Ageng Selo. Bukannya meratap, malahan Jeng Sri biayaan senang bisa gonta-ganti laki, meniru cara yang-yangan bintang Hollywood. Tanpa tresno sing diuyak daging 5 on, masuk keluar salon ngurusi kecantikan, manicure, pedicure, sampai nyabuti bulu kelek. Pokoknya supaya bisa berpenampilan sempurna. Ndak peduli mukanya sudah kusut, perlu 1 ons bedak buat mendempulnya. Dilalah, ada saja laki-laki goblok yang bisa kena pelet Jeng Sri. Namanya Bob Sukasno, ber-KTP Jakarta. Jauh-jauh belajar sosiologi sampai London, tapi tetap saja ndeso, kemplu lagi kemproh. Senangnya garuk-garuk bagian yang saru itu. Kata tetangganya, dianya sarap kena kutuk rohnya Dampo Awang di Simongan, Semarang, waktu dianya mencari nomor Ciamsi. Sekarang dia manut jadi yangnya Jeng Sri. Kayak kerbau yang mau dicucuk moncongnya. Sesudah kumpul kebo 4 bulan, Jeng Sri bosen, lantas ditendangnya Bob Sukasno. Tidak dengan bahasa mboknya, tapi dengan bahasa Inggris. Katanya, "You are free to go, darling. I don't love you anymore." Elah. Lantas barbaran sama Bob Sukasno ketemu lagi laki-laki yang sama gobloknya. Namanya Darmo Menek. Janjannya turunan Cino, tapi kulitnya hitam, rambutnya berintik model afro, baru sunat sesudah umur 20 tahun, belum pernah nikah sampai umur 40 tahun, tapi langganan dokter kelamin 3 bulan sekali ke Patil. Dengaren. Hubungannya sama Jeng Sri bertahan 5 bulan. Mesranya melebihi Romeo dengan Juliet. Jeng Sri memanggilnya Papi. Darmo Menek memanggilnya Mami. Loro-lorone pancen kocluk. Begitu muncul Dimas Heru, hubungan ini ambiar. Dimas Heru, pacar Jeng Sri memang Indonesia. Bapaknya orang Sleman, ibunya orang Tarutung, mbahnya orang Tondano, eyangnya orang Ambon. Wes, pokoknya memenuhi syarat Sumpah Pemuda. Seperti laki-laki lain yang mau diajak Jeng Sri berkumpul kebo dalam waktu tertentu, Dimas Heru yang tergolong goblok, umurnya setengah umur Jeng Sri, kawin memang hobi. Bini pating telecek sak nggon-nggon. Makanya orang menyebutnya lonte lanang. Memegang aji-aji Gunung Wilis, Bardanas, Bardigus, Moco Suleman, niat ingsun Bojo Sewu, beler jajar dari Sabang sampai Merauke. Elah. Setelah bosen, setelah jelek, dilepasnya juga Dimas Heru. Aneh bin ajaib. Lah kok Dimas Heru bisa getun? Pasti sebab dalam tempo 2 bulan kumpul kebo, Jeng Sri entek-entekan memakai rumus Madura.
merapatkan sari, menyarikan rapet. Apa to kuwi? Cah cilik aja melu-melu. Lantas muncul Bagus Subagu, juga goblok. Pokoknya semua laki-laki yang ketarik sama Jengsri goblok. Tapi Bagus Subagu ganteng, dada berbulu, dan yang penting dia tergolong kretek king size. Maklum, bapaknya India, ibunya Pakistan, mbahnya Arab, eyangnya Israel. Kredibilitas ini meyakinkan untuk dibilang, waduh, hanya 1 minggu Jengsri kewalahan, walaupun tidak berarti kapok. 1 minggu dia bertahan, dan selanjutnya dengan baik-baik dia bilang, Tuan, kita udahan aja sampai sini ya. Jengsri takut menjadi ringsek. Ringsek di depan, ringsek di belakang, ringsek di atas, ringsek di bawah. Elah. Setelah ngasuh beberapa bulan, akhirnya kumat lagi. Di Jalan Braga ketemu laki-laki goblok sama tuanya dengan Jengsri. Dia ketarik. Dan dia kepingin sampai kemeringet. Tapi piye? Lawong sing namanya Linggo itu loh. Bukannya rasa-rasen, tapi memang sudah macet. Kayak lampu bangjo yang tidak murup lagi. Ya wes, tidak ada sejarah baginya. Padahal namanya serem. Raden Mas Singo Menggolo. Ayo, singo-singo juga kalau namanya tidak murup, podo wae mbek telo. Elah. Total jenderal 60 laki-laki goblok yang berhasil digait Jengsri untuk dolanan kebu. Saking jeleh, saking bosen, Jengsri berpikiran mencari variasi. Gimana kalau sekarang yang-yangan sama perempuan? Ojo kaget, Mas. Ini memang zaman wolak-walik. Dan dilalah, ya ketemu juga sama Mbak Susi. Kata orang menerima kutukan menjadi lesbian sebab kesambet jin kemis kliwon. Mbak Susi, anak pensiunan buruh kereta api. Sebetulnya yo elek, orang jamak. Mukanya amit-amit jabang bayi. Perpaduan antara Ursula Andress sama tikus sawah. Sangkemnya yo munyuk, yo prongos, kupingnya antara jamur dan sendok bebek, hidungnya mendelep kayak saklar zaman londo, nek guyu mandek melayu koyo starter truk, pendek kata dituker bebek paling laku loro. Sama Mbak Susi, Jengsri diajari werna-werna, wajib membawa 9 pengetahuan dasar lesbian. Pertama, jawil-jawilan. Kedua, elus-elusan. Ketiga, mek-mekan. Keempat, ambung-ambungan. Kelima, sedot-sedotan. Keenam, gesek-gesekan. Ketujuh, jewer-jeweran. Kedelapan, jambak-jambakan. Kesembilan, tempiling-tempilingan. Loh, lah piye kok awong sama-sama loyang. Loyang sama dengan ember. Ember sama dengan sumur. Sing jenenge sumur di Semarang banyune asin. Jan-jan ngimpi apa to ya? Lah. Ketoknya Jengsri memang sudah loro edian. Dianya dikirim dalam kemasan pakai truk kontainer ke rumah sakit jiwa di Grogol. Dapat nomor urut Ji Samsu, sekamar dengan seorang penyair. Ya sudah,
Saban hari dua-duanya deklamasi, memimpikan republik ini diperintah oleh penyair. Rakyat lapar dikasih puisi. Memang edan, Mas. Sampeyan edan apa ndak sih? Lah, gelem-gelem jawab.